keberanian, dan suara hati yang menyala. Yuk teman-teman, simak cerita aku dengan judul Api Perjuangan dari Bumi Kartini. Dahulu kala di kota pesisir bernama Jepara, pada tanggal 21 April 1879, lahirlah seorang bayi perempuan cantik dari keluarga bangsawan Jawa. Ia diberi nama Raden Ajeng Kartini. Sejak kecil, Kartini berbeda. Kartini bukan hanya gadis yang suka bermain boneka, tetapi ia suka menulis surat, membaca buku, dan bertanya tentang dunia luar. Namun, tempat dunia Kartini tumbuh penuh batas. Ketika teman-teman laki-lakinya bersekolah tinggi, Kartini kecil harus berhenti belajar setelah umur 12 tahun. Alasannya hanya satu, karena ia perempuan. Betapa sedihnya hati Kartini. Mata kecilnya sering menatap ke jendela sambil bergumam, apakah perempuan memang tidak boleh bermimpi? Namun teman-teman, Kartini tidak menyerah pada nasib. Meski ia tak boleh keluar rumah, ia menggunakan waktunya dengan membaca buku-buku dari Belanda. Setiap sore, di bawah pohon mangga besar, Kartini membaca buku-buku itu dari Eropa yang dibawa oleh paman. Ia belajar tentang kebebasan, persamaan hak dan keberanian. Mengapa anak perempuan tidak boleh sekolah seperti anak laki-laki? Pikirnya suatu hari. Mata Kartini pun penuh tekad. Suatu malam, Kartini menulis surat kepada sahabat-sahabatnya yang jauh di negeri seberang. Dalam surat-suratnya, Kartini menumpahkan isi hatinya. Ia bercerita tentang mimpinya membebaskan anak gadis-gadis di Nusantara dari kebodohan dan keterbatasan, agar mereka bisa belajar menulis dan bersuara. Aku ingin semua anak perempuan bisa terbang tinggi seperti burung-burung di langit. Tuliskan ini. Perempuan bukan hiasan rumah. Perempuan adalah cahaya bagi bangsa. Surat-surat itu kemudian ia kumpulkan dan diterbitkan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Sebuah kalimat pendek, tapi maknanya dalam sekali. Dari kegelapan kebodohan, Kartini ingin menyalakan terang pengetahuan dan kemerdekaan. Tahun demi tahun berlalu, Kartini menikah dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Joyoningrat. Meski menjadi istri seorang pejabat, ia tak diam diri menikmati kemewahan. Justru Kartini memanfaatkan posisinya untuk membangun sekolah bagi perempuan, agar gadis-gadis Jawa bisa belajar menulis, membaca buku, dan berpikir bebas. Namun takdir berkata lain. Kartini wafat pada usia yang sangat muda, 20
berpendapat dan hak untuk menjadi apapun yang kita cita-citakan. Kartini mengajarkan kepada kita bahwa menjadi pahlawan tidak selalu harus mengangkat senjata. Menjadi pahlawan bisa dimulai dari pikiran dan keberanian untuk berubah. Bayangkan, bayangkan, bayangkan seorang perempuan dari masa penjajahan berani menantang tradisi yang mengengkang dan berani berkata tidak pada keadilan dan berani menyalakan cahaya di tengah gelapnya zaman. Itulah makna sejati pahlawan. Teman-teman yang hebat, Kartini sudah menyalakan api perjuangan. Sekarang tugas kita adalah menjaga agar api itu tetap menyala. Kita bisa menjadi pahlawan dengan cara kita sendiri. Dengan belajar sungguh-sungguh, menolong teman yang kesusahan, berani bermimpi besar untuk negeri tercinta, Indonesia. Mari kita lanjutkan semangat Kartini, karena dari setiap langkah kecil kita, dari setiap keberanian menuntut ilmu, lahir